Kemudian setelah dipukul, ternyata yang dipukul itu sampai meninggal. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa merasa tidak berhak untuk memberikan pertolongan karena takut kepada Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di muka bumi. Kemudian Nabi Musa pun merekomendasikan Nabi selanjutnya, yakni idhabu ila Isa bin Maryam. Pergilah kepada Isa ibni Maryam, putra Maryam. Dan saat itu orang-orang berbondong kepada Nabi Isa, dan saat itu yang menarik justru Nabi Isa hanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan walam yadhkur dzamban. Tidak sedikit pun Nabi Isa ini menceritakan satu pun kesalahannya. Karena memang Nabi Isa ini tidak pernah melakukan kesalahan dan seolah-olah memang Nabi Isa ini makhluk yang sangat suci, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Tetapi beliau tetap tidak mau atau tetap tidak berani untuk memberikan pertolongan kepada para umat yang saat itu sangat dahsyat kondisinya. Dan pada akhirnya Nabi Isa pun merekomendasikan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ammat risalatuhul alamin. Dan hingga akhirnya Nabi Muhammad ini yang direkomendasikan oleh Nabi Isa berkata, Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Ini permintaan dari para umatnya untuk agar dimintakan pertolongan. Fa'antoliku fa'ati tahtal arsy. Kemudian Nabi pun menceritakan dalam hadis ini, fa'antoliku, kemudian saya beranjak, fa'ati tahtal arsy, saya menuju ke bawah arsy, yakni singgasananya Allah. Fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini melakukan sujud di bawah menghadap arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsanaa'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin min qabli. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' roksak sal tu'tah washfa' tushaffa. Kemudian ada suara yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengangkat kepalanya. Angkatlah kepalamu dari sujudmu. Sudahi sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sal tuqtoh. Mintalah kepada Allah, pasti kamu akan diberi. Kemudian wasfa' tu syafa', mintalah pertolongan untuk umatmu, kamu pasti akan diberi hak untuk memberikan pertolongan kepada umatmu. Fa'arfa'u ra'si, ini kisah Nabi. Nabi pun mengangkat kepalanya dari sujudnya. Fa'aqulu, kemudian Nabi berkata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat memikirkan umatnya, termasuk kita dan Anda semua pemirsa kalamku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aimani min abwabil jannah. Kemudian ada yang berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, adkhil, masukkanlah min ummatika, dari umat-umatmu, man la hisaba alaihim, orang yang tidak memiliki pertanggungjawaban hisab yang berat, alaihim minal babil aiman, disuruh untuk masuk dari pintu surga yang sebelah kanan, min abwabil jannah, wahum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwabi. Kemudian setelah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menolong para umatnya untuk masuk dari pintu surga dan tidak ada yang tersisa dari umatnya, Nabi pun menunggu barangkali masih ada yang tersisa dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul Nabi yang memikirkan umatnya, dan apa salahnya saat ini kita memperingati kelahirannya, karena kelahirannya ini membawa berkah untuk kita semua sehingga kita bisa mengenal sholat, mengenal Allah, mengenal puasa dan macam-macam ibadah yang kita lakukan setiap saat dan setiap tahunan atau yang harian atau yang mingguan dan lain sebagainya. Dan hingga akhirnya dengan amalan-amalan tersebut kita nantinya akan masuk kepada
surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir, dan kita bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.